wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan, sobat-sobatku dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumpa lagi dengan Andika Asmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini materi saya tentang presentasi anak murid saya, yaitu pengantar perhotelan dan pariwisata. Yuk kita tonton videonya. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan channel Andika Asmuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya supaya pengetahuan ini bisa dilihat oleh siapa saja yang memerlukan, atau bagi para remaja yang sedang sekolah atau akademik yang sedang memulai pengantar perhotelan. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazara Madani, aku dari kelas 10 PA2. Di sini aku ingin menjelaskan tentang apa itu personal branding. Personal branding adalah suatu kunci utama kesuksesan dalam dunia kerja. Dan personal branding ini dibagi menjadi dua, ada personal branding by design dan personal branding murni. Untuk personal branding by design ini dibagi menjadi 9 komponen, yaitu jadi untuk personal branding yang pertama itu ada nilai. Saya akan terus belajar bahasa Inggris untuk melatih bahasa asing yang saya miliki. Yang kedua itu ada kemampuan, dan kemampuan saya adalah saya memiliki bakat dance. Saya juga bisa mengcover boy atau girl group yang sedang tren sekarang. Yang ketiga itu ada keunikan. Dan keunikan saya itu saya dapat mampu menghafal cepat gerakan dance yang ingin saya cover. Selanjutnya ada penampilan. Walaupun saya tidak berhijab, saya berusaha untuk memakai pakaian yang lebih sopan dan mengikuti zaman sekarang. Dan selanjutnya ada perilaku. Saya memiliki perilaku yang baik dan mencoba untuk berattitude yang lebih baik. Selanjutnya ada prestasi. Prestasi yang saya miliki adalah saya sering mengikuti kontes dance dan model di tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya ada kekuatan, dan saya memiliki cukup daya tahan tubuh yang kuat untuk saya berlatih setiap harinya kegiatan yang ingin saya cover. Selanjutnya ada keahlian. Keahlian saya, selain saya bisa mengcover dance yang sedang tren sekarang, saya juga memiliki ahli dalam memasak. For the last, untuk terakhir, ini ada tujuan. Jadi tujuan saya setelah lulus dari sekolah ini, saya ingin membuka kafe sendiri dan saya ingin memiliki pekerjaan samping saya, yaitu dancer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik dari kelas 10 Perhotelan 2. Sini saya ingin memperjelaskan personal branding dan menyebutkan beberapa personal branding yang harus kalian miliki. Personal branding merupakan salah satu kunci untuk utama dalam menunjang kesuksesan di dunia kerja. Sebelum membangun personal branding, kamu harus mengetahui komponen-komponen personal branding yang harus dimiliki. Ayo simak baik-baik penjelasan berikut untuk mengetahuinya. Yang pertama, nilai, yaitu sesuatu yang tumbuh dan mengakar dalam diri seseorang dan berperan besar dalam setiap keputusan dan perilaku yang dikerjakan. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu. Semakin cekatan dan terampil seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, kuat dan personal branding yang dimilikinya. Ketiga, perilaku, yaitu serangkaian tindakan seseorang dalam merespon sesuatu kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Yang keempat adalah penampilan. Penampilan yaitu representasi seseorang secara fisik yang pertama kali dilihat orang lain. Penampilan berkaitan dengan hal-hal seperti pakaian, sepatu, perhiasan, dan gaya rambut. Seseorang harus dapat menyesuaikan penampilannya dengan lingkungan di mana ia berada. Kelima, yaitu keunikan, yaitu ciri khas dapat menjadi pembeda seseorang apabila dibandingkan dengan orang lain.
keunikan yang dimiliki dapat ditonjolkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang keenam adalah prestasi. Prestasi yaitu keberhasilan yang diperoleh seseorang atas berbagai upaya yang dilakukannya. Jika seseorang berprestasi, maka kredibilitas dan berprofesionalismenya di mata orang lain akan meningkat. Ketujuh adalah kekuatan yaitu keunggulan seseorang yang dapat membuatnya lebih menonjolkan dibandingkan orang lain, khususnya di bidang yang sama. 8. Keaslian diri, yaitu identitas asli pada diri sendiri di seseorang. Menjadi diri sendiri membuat seseorang menjadi lebih jujur pada dirinya. Yang ke-9 adalah tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Keberadaan tujuan membuat seseorang memiliki arah, mengetahui tindakan harus dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dan Erik kedua tadi sudah menjelaskan tentang personal branding. Nah, sekarang Wahyu dan yang lainnya satu lagi itu akan menjelaskan tentang industri perkembangan pariwisata dan aspek-aspeknya. Hal ini sangat penting sekali bagi belajar khususnya di SMK pariwisata. Tadi murid saya itu juga di samping belajar di SMK Cipta Karya, dia atlet wushu. Kapan waktu akan saya ajak bicara tentang keahlian dia sebagai atlet wushu. Nah, sore semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Ariza Ishak. Saya dari kelas 10 ULP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian industri pariwisata beserta aspek-aspeknya. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha-usaha pariwisata yang saling terkait untuk menghasilkan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan pariwisata. Dan tentang tujuan dari industri pariwisata. Tujuan dari industri pariwisata sendiri adalah untuk menciptakan wisatawan agar merasa aman dan nyaman saat berada di destinasi wisata. Aspek perkembangan wisata dibagi menjadi 3, yaitu manajemen, layanan atau fasilitas, dan promosi. Saya akan menjelaskan tugas dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, manajemen industri. Manajemen industri tugasnya adalah merencanakan perkembangan pembangunan industri pariwisata. Yang kedua adalah fasilitas industri. Fasilitas industri bertugas tugasnya adalah memberikan kebutuhan tamunya dan memberikan fasilitas terbaik kepada para wisatawan. Yang terakhir adalah promosi industri. Industri tugasnya meningkatkan kerjasama antar mitra kerja dan meningkatkan pengunjung investor. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Tadi presentasi dari anak-anak murid saya, semoga ini bisa memicu kepada murid-murid yang lain untuk meningkatkan atau melaksanakan dan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, karena memang ini kelak nantinya anak-anak kita mau terjun ke dunia industri atau bahkan mau usaha, tapi dimanapun kita harus punya yang namanya personal branding dan juga mengetahui perkembangan pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video-video berikutnya.